guys, kembali lagi bersama saya Brian Monika. Di channel ini saya akan membahas tentang 10 rumus yang sering digunakan dalam Excel. Pada video kemarin saya telah memberikan pembahasan tentang awal mengenal apa itu Microsoft Excel bagi pemula. Dan sekarang saat ini saya akan membantu kalian dalam pengoperasian menggunakan fungsi Excel. Oke, langsung saja. Oke, baik. Yang pertama ada sum. Jadi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan data pada suatu range. Sum ini merupakan fungsi yang paling sering digunakan bagi pengguna Microsoft Excel atau familiar. Oke, untuk cara pengoperasiannya sebagai berikut. Di sini sudah ada data, tinggal kita masukkan saja fungsi sum, di mana sama dengan sum buka kurung, kita blok data yang akan kita jumlahkan. Setelah terblok begini, kita tekan enter. Ini adalah hasil dari fungsi yang kita jalankan tadi yang bernama sum. Berikutnya ada count. Count di sini berfungsi untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Berbeda dengan sum, yaitu menjumlahkan data. Sedang di sini count berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Jadi seperti yang kita lihat pada tabel di sebelah kiri sini, sudah tertera beberapa data, dan itu akan kita hitung dengan menggunakan rumus count. Langsung saja cara pengoperasiannya, masukkan rumusnya sama dengan count buka kurung, terserah kita mau blok di mana. Sekarang saya akan blok di nilai, kemudian enter, dan hasilnya data yang telah didapat dari tabel berikut adalah 7 mahasiswa. Selanjutnya ada average. Ini average digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada suatu range. Seperti yang kita lihat di sini, ada pada tabel sudah tersedia beberapa data dari beberapa mahasiswa. Di sini kita akan menggunakan fungsi dari average. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan average buka kurung blok nilai yang akan kita cari rata-ratanya, kemudian enter. Nah, ini masih berbentuk angka koma. Untuk membulatkannya, kita tekan ini, decrease decimal, hingga mendapatkan angka bulatnya. Oke, untuk fungsi yang keempat ada if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan untuk mengambil suatu pernyataan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering dijumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Seperti kita lihat di sini, kita sudah dihadapkan dengan data yang tabel data, di mana kita akan mencari predikat dari nilai yang telah didapatkan oleh para mahasiswa. Kita melihat keterangan untuk mendapatkan predikat nilai A, dibutuhkan nilai itu dari 90 hingga 100. Terus untuk nilai B, di situ ada 80 sampai 81 sampai 89. Kemudian untuk nilai C itu
0 sampai 80. Untuk itu, jika kita ingin mencari predikatnya, kita langsung masukkan saja rumus, yaitu di sini sama dengan if buka kurung, kita tandai blok nilai yang di sini awalnya D3, kemudian lebih dari sama dengan 90, terus titik koma, mendapatkan tanda petik itu artinya mendapatkan A, nilai A, titik koma, if buka kurung, if buka kurung, itu yang tadi, blok nilai yang tadi, kemudian lebih dari sama dengan nilai 81, titik koma, mendapatkan B, titik koma, dan nilai yang di bawahnya itu mendapatkan C. Enter. Yes. Kemudian untuk ini sudah muncul nilainya A. Untuk kita mengetahui semuanya, kita copy, kemudian pindah di sini, kita copy sampai ke bawah, kemudian pindah lagi, kita blok sampai ke bawah, kemudian enter. Nah, seperti yang kita lihat di sini, nilainya sudah terisi sesuai dengan predikat yang telah ditentukan pada tabel keterangan di bawah ini. Kita melihat, kita akan mengecek 9, Rifki mendapat nilai 90A. Benar. 89 itu B. Benar. Dan seterusnya hingga ke bawah. Dan jika kita mau merubah ini, misalnya Brian dari 95 mendapatkan nilai misalnya 50. Oke. Dia langsung menjadi otomatis berubah menjadi predikatnya C. Namun jika dia mendapatkan nilai 95, kembali lagi menjadi A. Oke. Ini adalah rumus dari if. Oke, fungsi selanjutnya yaitu SUMIF. SUMIF itu berfungsi untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di sini kita lihat di tabel ini sudah tersedia ada nama datanya NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan nilai. Di sini SUMIF itu kita akan mencari nilai yang didapatkan oleh para mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kemudian kita juga akan mencari nilai dari yang didapatkan siswa yang berjenis kelamin perempuan. Oke, langsung saja untuk cara pengoperasiannya kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan SUMIF buka kurung, kemudian kita blok jenis kelaminnya. Oke, setelah sudah, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan kriterianya, jenis kelaminnya, tanda petik laki-laki. Oke. Kemudian kita titik koma, kemudian blok nilai yang akan dimasukkan. Dia akan otomatis sendiri mencari nilai laki-laki. Oke, kemudian enter. Oke. Ini kita sudah mendapatkan nilai daripada mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dengan nilai yaitu 451. Kemudian mari kita cari yang selanjutnya, yaitu perempuan. Masukkan fungsi yang sama, yaitu sama dengan SUMIF buka kurung, kemudian range kita blok. Oke, titik koma, terus tanda petik perempuan, petik lagi, kemudian titik koma,
kemudian nilai. Oke, enter. Ya, ini adalah nilai dari mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, oke, fungsi selanjutnya yaitu count if. Count if itu digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Count if ini merupakan turunan dari count, yaitu yang tadi fungsi yang saya sudah sebutkan, untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Dari sini kembali lagi kita melihat di tabel ini sudah ada data yang tersedia, yaitu kita akan menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Oke, jadi di sini kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan count if buka kurung, kemudian kita masukkan kriterianya. Siap guys. Ulang. Count if, kita masukkan kriterianya, kita masukkan range-nya. Oke, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan kriterianya, tanda petik laki. Kemudian enter. Ya, di sini sudah kelihatan jumlah mahasiswa laki-laki di situ ada 5. Kita akan buktikan sebentar, namun kita lanjutkan untuk menghitung banyaknya mahasiswa perempuan. Sama saja kita masukkan rumusnya, itu sama dengan count if buka kurung, kemudian itu kita masukkan range-nya, kemudian titik koma, kemudian tanda petik perempuan. Oke, enter. Iya, oke. Kita akan membuktikan di mana banyaknya mahasiswa laki-laki. Apakah benar 5? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan perempuan itu 2. 1, 2. Oke. Itu ada, jadi benar itu adalah fungsi dari rumus count if. Oke, selanjutnya fungsi yang ketujuh yaitu proper. Proper itu berfungsi untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada sprint text dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan huruf kecil. Ya, di sini kita sudah mendapatkan kata pada suatu data di sini yang bertuliskan ilmu kelautan. Kita akan merubahnya menggunakan fungsi proper dan menjadi kata pertama, huruf pertamanya itu huruf besar dan huruf setelahnya itu menjadi huruf kecil. Langsung saja kita masukkan sama dengan proper, kemudian buka kurung, kita blok datanya, teks, kemudian enter. Jadi I-nya huruf besar dan K-nya huruf kecil. Selanjutnya fungsi yang ke-8 yaitu upper. Upper itu berfungsi untuk mengkonversi semua data menjadi huruf besar. Kita lihat di sini ada kata ilmu kelautan, langsung saja kita masukkan cara kita masukkan rumusnya sama dengan upper, buka kurung, kemudian kita pilih selnya, kemudian enter, dan jadi ilmu kelautan, hurufnya besar semua. Selanjutnya yang ke-9 yaitu lower. Lower di sini berfungsi untuk mengonversi semua teks menjadi huruf kecil. Oke, di sini sudah ada sel yang bertulisan ilmu kelautan, kita akan merubahnya menjadi huruf kecil. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan
lower, buka kurung, kemudian kita pilih selnya, kemudian enter. Oke, menjadi huruf kecil semua. Oke, fungsi yang terakhir yang ke-10 yaitu ada left, mid, dan right. Jadi di sini left, mid, dan right itu fungsinya. Left itu untuk memilih kata, berfungsi untuk mengambil beberapa kata beberapa kata karakter dari suatu sel dimulai dari kiri, sedangkan mid itu dimulai dari tengah dan right itu dimulai dari kanan. Oke, langsung saja kita masukkan. Di sini ada kata pedoman. Saya akan mengambil 3 kata dari kata pedoman di left, maksudnya dari kiri. Oke, langsung saja kita masukkan, sama dengan left, buka kurung, kita ambil 3 kata misalnya dari kiri, kita tekan dulu teksnya, kemudian titik koma, kemudian saya akan mengambil 3 kata, kemudian kita enter, jadi kan PED, pedoman. Jadi 3 kata yang di kiri. Lanjut di mid. Di mid ini sedikit berbeda. Kita masukkan dulu rumusnya, sama dengan mid, buka kurung. Nah, di sini kita akan memilih teksnya dulu. Kemudian titik koma, kita akan memulai dari kata keberapa untuk mengambil hurufnya. Misalnya saya ambil dari kata D. D itu berada di kata ke-3. 1 2 3. PED. 1 2 3. Saya ambil dari D di 3. Oke, kemudian titik koma lagi. Mau ambil berapa kata, saya juga ambil 3. Kemudian enter. Iya, tadi. Yang terakhir right, sama dengan left, kita masukkan dulu right, kemudian buka kurung, kemudian kita cari ini, kita tekan selnya, kemudian titik koma, kita pilih 3 angka, 3 kata, 3, kemudian enter. Jadi di sini katanya sudah terpisah-pisah, pedoman. Ya, pedoman. Oke. Ini adalah 10 rumus yang dapat saya beritahu kepada teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi itu tadi ada beberapa rumus yang saya ajarkan, 10 rumus yang saya ajarkan dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini. Oke, jadi demikian, semoga apa yang saya dapat ajarkan, yang saya bahas pada video kali ini dapat teman-teman mengerti dan bisa menjadi bekal untuk teman-teman jika ingin menggunakan Microsoft Excel. Oke, sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa share dan like, share, dan subscribe.